Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 1-5. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Lidah orang bijak membuat pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Tanpa bermaksud merendahkan atau menyudutkan suku tertentu, namun terdapat semacam stereotipe di tengah masyarakat terkait cara komunikasi berdasarkan kesukuannya. Ada suku tertentu yang dianggap cenderung kasar dalam berbicara, meskipun tidak ada niatan personal untuk membentak rekan bicaranya. Ada juga suku tertentu yang dianggap terlalu lembut dalam berkomunikasi, bahkan terlalu lembut untuk mengutarakan sebuah kritik, hingga dinilai menimbulkan kebingungan pada rekan bicaranya sendiri. Tentu saja, pemahaman semacam ini merupakan bentuk stereotipe yang tidak dapat dianggap sebagai kebenaran untuk mengeneralisasikan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Keunikan cara tiap individu dalam berkomunikasi memanglah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kultur masyarakat dan lingkungan di mana ia hidup. Namun terdapat sebuah pedoman nilai universal yang tidak semestinya dianggap remeh oleh manusia, yakni ucapan yang membangun dalam kasih. Tidak sedikit orang yang gemar menggunakan mulutnya untuk menghasilkan perkataan kasar yang menjatuhkan dalam kebencian dibanding perkataan yang menghargai dengan kelemah lembutan. Kualitas perkataan seperti ini pun tidak akan menemui hambatan, termasuk oleh stereotipe dalam masyarakat terkait cara komunikasi kelompok-kelompok tertentu. Secara khusus, kualitas perkataan yang lemah lembut dalam kasih sejati semestinya menjadi cara komunikasi yang konkret dari setiap umat Tuhan. Penyair Amsal sudah dengan tegas menunjukkan bahwa kualitas perkataan dari setiap umat Tuhan semestinya menghadirkan kelemah lembutan yang membangun, bukannya menjatuhkan orang lain dalam kebencian maupun keiri hatian. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi kita untuk mengevaluasi setiap bentuk perkataan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga kita perlu menilai ulang cara kita dalam berkomunikasi dan menyampaikan intensi kepada orang lain. Kita perlu menyadari bahwa cara dan dampak dari komunikasi yang kita bangun dalam relasi dengan orang lain merupakan cara konkret untuk memuliakan serta mempersaksikan kasih Tuhan yang meneduhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu, tolonglah kami untuk memiliki kemampuan, kebijaksanaan dalam mengeluarkan perkataan, dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk menghasilkan perkataan yang membangun, yang meneduhkan, dalam cinta kasih yang sejati, menurut dan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami mampu untuk menghasilkan perkataan-perkataan yang membangun orang lain, bukan justru menjatuhkan mereka. Biarlah perkataan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.